Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis keempat dari bab ke-129 tentang adab duduk dan sikap terhadap teman, atau urutan hadis nomor 828. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillahi Salmana al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaftasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min duhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi summa yakhruju fala yufarriqu bainasnaini summa yusolli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallamal imam illa ghufira lahu ma baina wa bainal jumu'atil ukhra. Rawahul Bukhari. Abu Abdillah Salman al-Farisi radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, membersihkan dirinya dengan baik, memakai wewangian, atau mengusap badannya dengan minyak wangi yang ada di rumahnya, lalu keluar menuju masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, melaksanakan sholat sunnah, diam ketika imam sedang berkhutbah, melainkan dosa-dosanya diampuni sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran-pelajaran hadis yang pertama, anjuran untuk mandi pada hari Jumat. Bahkan ada yang mengatakan hukumnya wajib sebagian. Waktu mandi dimulai sejak terbitnya fajar shodiq. Tetapi yang lebih baik dilaksanakan mendekati masuknya waktu zuhur. Ibu bapak saudara sekalian, anjuran Rasulullah untuk kita mandi pada hari Jumat ini merupakan perhatian baginda Rasulullah atas bimbingan wahyu untuk memastikan agar umatnya, kita sebagai umatnya, untuk berpenampilan bersih, baik, terlebih kepada ketika kita mau bersama dengan orang banyak. Hari Jumat adalah hari raya, sehingga kita mensikapinya adalah bagaimana kita akan berpenampilan bersih, baik, bahkan diharapkan untuk memakai wewangian. Mandi pada waktu dekat pelaksanaan Jumatan ini untuk memastikan bahwa
aroma wewangian, aroma kebersihan, itu akan masih tampak, masih terlihat ketika kita bersama-sama menunaikan ibadah Jumat. Sehingga di dalam Jumatan itu semuanya segar, semuanya fresh. Sehingga apa? Kantuk akan terhindarkan, akan hilang. Sehingga ketika khotib sedang khutbah bisa mendapatkan suatu konsentrasi yang baik untuk menerima apa yang akan disampaikan di dalam, atau materi yang disampaikan di dalam khutbah Jumat. Ibu bapak saudara sekalian, pelajaran yang kedua, anjuran untuk memakai wewangian. Duduk di sop belakang yang masih kosong. Serta tidak menyela-nyela punggung yang lain atau memisahkan antara dua orang yang duduk. Adab begitu dijunjung. Saat kita datang ke masjid pada hari Jumat, maka tempatilah sof-sof yang kosong. Ketika di depan masih kosong, maka segeralah ambil tempat sof yang masih kosong itu di depan. Demikian pula ketika kita datangnya belakangan, jangan sampai kita menyela-nyela punggung dari jamaah lain, atau istilahnya jangan sampai memisahkan antara dua orang yang duduk. Inilah adab duduk. Sekaligus bagaimana sikap kita terhadap teman atau orang lain. Pelajaran yang ketiga, anjuran untuk sholat sunnah sebelum khutbah dimulai. Dan kewajiban untuk mendengarkan khutbah. Dalam hadis lain disampaikan ketika kita melakukan suatu kegiatan yang itu tidak berkait dengan ibadah Jumat, maka kita akan kehilangan nilai Jumat. Maka tadi konsentrasi kita di dalam mendatangi Jumatan, melaksanakan Jumatan, tentu ikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa mandi pada hari Jumat? Membersihkan dirinya dengan baik. Selanjutnya memakai wewangian atau mengusap badannya dengan minyak wangi yang ada di rumahnya. Lalu keluar menuju masjid dan tidak memisahkan antara dua orang. Selanjutnya melaksanakan sholat sunnah dan diam ketika imam sedang berkhutbah. Maka baginya diampuni dosa-dosanya sampai Jumat berikutnya. Inilah adab. Apa-apa yang harus kita kerjakan. Untuk apa? Untuk mengikuti apa yang telah menjadi arahan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Pelajaran yang keempat, mengisi hari Jumat dengan adab-adab tersebut dapat menghapus dosa-dosa kecil
yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Jumat berikutnya. Adapun dosa-dosa atau sedangkan dosa-dosa besar hanya dapat dihapuskan dengan taubat. Adapun menghapuskan dosa-dosa yang berhubungan dengan hak orang lain adalah dengan meminta ridhonya dan melaksanakan hak-hak mereka. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita bersyukur pelan-pelan ya, satu demi satu dengan kesabaran kita membaca hadis. Dan akhirnya kita akan mendapatkan ilmu yang selanjutnya dengan hadis ini. Marilah terus kita berupaya. Kemana dari pekan ke pekan, minggu ke minggu, Jumat ke Jumat, kita akan terus memperbaiki diri sampai pada suatu saat tertentu kita harus sowan kepada Allah. Semoga dengan adab-adab yang ada kita akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat Allah, mendapat pertolongan Allah. Karena apa? Kita tidak menyakiti orang lain dengan menerapkan sikap dan adab yang kita junjung tinggi dalam praktek kehidupan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.